Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib, Bapa yang kekal. Saudaraku, kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan ini kita akan belajar bersama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai yang ke-21 tentang Yesus berjalan di atas air. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah merupakan pengenapan dari kitab Taurat atau kitab-kitab Perjanjian Lama yang telah diberitakan oleh para nabi. Baik itu dalam setiap perkataan Yesus, dalam setiap apa yang Yesus lakukan dalam penebusannya. Bahkan jikalau Yesus memang menggenapi kitab Taurat Tuhan, maka setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan pun, tindakannya dan perbuatannya merupakan pengenapan dari kitab Perjanjian Lama, seperti yang Taurat dan para nabi beritakan tentang Mesias. Dalam hal ini, ketika Yesus berjalan di atas air, itu berarti bahwa Yesus menggenapi Sang Raja Mesias yang dinantikan itu pernah berjalan di atas air dalam kitab Perjanjian Lama. Benarkah hal ini merupakan sebuah pengenapan dalam kitab Perjanjian Lama? Saudara, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, kisah yang luar biasa tentang Yesus berjalan di atas air. Saat itu hari mulai malam, Yesus belum bersama dengan para muridnya karena ia sedang menyendiri di gunung. Para murid pun naik ke perahu dan mulai menyeberang danau menuju Kapernaum. Tapi di tengah perjalanan badai datang, angin bertiup kencang dan ombak mulai menghantam perahu mereka. Bayangkan saja saudara, mereka berada di tengah danau, malam hari gelap dan cuaca buruk. Sangat mengerikan, bukan? Tiba-tiba mereka melihat sosok yang berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Mereka ketakutan. Siapa sebenarnya sosok yang berjalan di atas air? Tapi kemudian suara yang sangat mereka kenal berkata, "Aku ini, jangan takut. Firman yang hidup datang ke dunia dan diam di antara kita adalah Sang Firman yang menggenapi pemberitaan kitab-kitab Perjanjian Lama." Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan Kristus menunjukkan tindakan atau perbuatannya menggenapi apa yang semua diberitakan dalam kitab Perjanjian Lama, termasuk di dalamnya Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 19 mengatakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Tersebut mengatakan, Teurosin, ton, Yesoun, peripatonta, epites, talases, yang secara literal bisa dikatakan mereka melihat Yesus berjalan di atas laut atau air. Saudara, saya coba melihat dalam rujukan kitab Mazmur pasal 77 ayat 19. Jika di dalam teks terjemahan BAS di ayat yang ke-20 menggambarkan Tuhan yang bertata di atas samudera raya, yaitu dengan berjalan melalui laut dan lorongnya di muka air yang luas, tetapi jejaknya tidak kelihatan. Rasi, seorang ahli kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama, menuliskan sebagai berikut, dan langkah-langkahmu tak dikenal, langkah-langkah atau jejak kaki itu tak dikenali di atas air. Ini berarti bahwa jejak kaki Tuhan tak dikenali karena air atau laut adalah alas tempat Tuhan berjalan. Lalu
Adakah nat lain yang mengungkapkan Tuhan berjalan di atas air atau laut dalam kitab Perjanjian Lama yang lain? Saudara bisa perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 9 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, Dia sendiri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang laut. Saudara bisa membuka di dalam teks terjemahan Septuaginta, dan saya akan memberikan dalam tayangan ini teks tersebut dalam Septuaginta. Ada satu kata yang mengatakan demikian. Kai peripaton os en eda peskumos epi talases. Diartikan secara literal sebagai berikut. Yang satu-satunya membentangkan langit dan berjalan di atas laut seperti di atas tanah yang kokoh. Rasi mengatakan Tuhan yang membentangkan langit dan bukan para malaikat yang membentangkan. Ini juga menceritakan tentang proses penciptaan yang memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah atau cakrawala untuk dijadikan dasar bagi Tuhan berjalan. Untuk kita dapat memahami bagaimana prosesnya Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah, kita bisa buka di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Midrash Beresit Rabbah pasal yang ke-8 dituliskan demikian, saudaraku. Sebagaimana dikatakan Rabi Simon bin Lakis dalam Midrash Beresit Rabbah pasal 8, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Ini adalah roh Raja Mesianik, sebagaimana dikatakan roh Tuhan ada padanya dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2. Untuk semakin mempertegas pendapat tersebut, dapat diungkapkan juga dalam Midrash yang lain. Menurut Lakis, seperti yang tertulis, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Ini adalah roh Raja Mesianik. Yesus berjalan di atas laut yang bergelora, suatu hal yang secara logika dan hukum fisika mustahil, karena berat jenis manusia lebih besar dari berat jenis air. Tentunya akan tenggelam jikalau dilakukan oleh manusia biasa. Mujizat ini menunjukkan kuasa Yesus atas ciptaannya. Dalam Perjanjian Lama, hanya Allah yang digambarkan memiliki kekuasaan atas laut dan badai. Saudara bisa perhatikan di dalam Mazmur pasal 77 ayat 9 atau ayat yang ke-20 dan Ayub pasal 9 ayat 8. Maka dengan berjalan di atas air, Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga menyatakan bahwa Ia adalah penggenap Mesias atau Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Karena Sang Mesias itu telah berjalan di atas air, sama seperti berjalan di atas permukaan tanah. Demikian juga Yesus yang di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Bagaimana Yesus berjalan di atas air, sama seperti Sang Mesias yang berjalan di atas air, sama seperti berjalan di atas permukaan tanah. Saudaraku, hal ini mencerminkan bahwa mujizat atau kuasa Yesus melampaui hukum alam, atau kuasa Yesus melampaui segala ciptaannya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Kristus yang kita puja sebagai Tuhan yang hidup adalah penggenap
Mesias yang sejati. Untuk itu saudara, jangan pernah ragu mendasarkan pengakuan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jikalau saudara terberkati dalam tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara yang lain yang saudara pandang layak mendapatkan berkat yang sama sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.